Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat maghrib kanthi berjamaah. Banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Malam menika Sabtu malam Ahad tanggal 27 September 2025 bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1447. Kita lajengaken tafsir surat Ar-Ra'd mulai ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, laula, mengapa tidak, unzila, diturunkan, alaihi, atas Muhammad, ayatun, suatu ayat, mir rabbihi, dari Tuhannya. Qul, katakan Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah, yudhillu mayyasha, Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, wa yahdi, dan Allah memberikan petunjuk, ilaihi, kepadanya, man anab, orang yang mau kembali. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alai ayatum mir rabbih, dan orang-orang kafir itu mereka mengatakan, kenapa tidak diturunkan atas Muhammad itu suatu tanda yang luar biasa yang menunjukkan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Orang kafir ini, jadi orang itu kadang-kadang berbuat salah,
tetapi orang tersebut tidak mengakui kesalahannya, seolah-olah benar, maka untuk menutupi kesalahannya akan membuat suatu alasan. Jadi yang mengatakan seperti ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Jadi kalau ada orang kemudian dia tidak sholat, dia beralasan karena dia kondisi sakit misalkan tidak sholat, terus ngomong, munggoh aku dikai waras, aku gelem sholat. Maka ucapan-ucapan ini adalah ucapan meniru orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu tidak mengimani Rasul, tidak mau menerima ajaran Rasul karena beralasan seandainya diturunkan suatu tanda dari Allah bahwa Muhammad ini utusannya, maka kami akan beriman. Nah ini ya, jadi ada orang misalkan menghadapi suatu masalah, tidak sholat atau tidak melakukan kewajiban, kemudian beralasan, saya dalam suatu masalah, seandainya masalah saya itu tidak ada, saya akan taat, maka ini suatu kebohongan. Ada orang sehat, dia lupa kepada Allah. Ketika dia sakit, dia tidak pernah lepas dari masjid dan musola. Setiap ada azan, pasti orang tersebut ada. Tetapi kondisi ini ketika dia sakit, ketika sakitnya dihilangkan Allah, dia kemudian bertambah jauh, bahkan tidak kelihatan sama sekali di masjid. Jamaah ingkang minulya, ini perkataan orang kafir. Di hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dianggap sahih oleh Albani, bahwa orang Quraisy itu ngomong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ud'u lana rabbaka ayyaj'ala lana sofa dzahaban. Muhammad, mintalah kepada Allah supaya Allah menjadikan bukit sofa, bukit sofa itu menjadi emas. Jadi kami orang Quraisy itu mau beriman kepada engkau kalau engkau bisa menjadikan, atau Tuhanmu bisa menjadikan gunung sofa itu menjadi emas, bukit sofa itu menjadi emas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sangat menginginkan umatnya itu beriman, ya, maka beliau kemudian berdoa kepada Allah. Ketika dia mau berdoa kepada Allah, maka Jibril datang. Kemudian Jibril ngomong, in syi'ta asbaha lahumus sofa dzahaban. Jika engkau ingin, Muhammad, engkau tetap berdoa kepada Allah menginginkan bukit sofa itu menjadi emas, maka bukit sofa itu akan menjadi emas. Jadi wa in syi'ta, dan jika engkau tetap ingin Allah menjadikan bukit sofa itu menjadi emas, asbaha lahumus sofa dzahaban, maka besok pagi bukit sofa itu akan menjadi emas. Faman kafara ba'da dzalika minhum, tapi kata malaikat Jibril, tapi kalau masih ada orang Quraisy itu yang kufur, tidak mengimanimu sesudah bukit sofa menjadi emas, adzabtuhu adzaban la uadzibuhu ahadan minal alamin. Kata Allah,
aku akan mengazab mereka, menyiksa mereka dengan suatu siksa yang belum pernah aku timpakan siksa tersebut kepada orang yang ada di dunia ini. Jadi Rasulullah diberi pilihan, wa in syi'ta, tapi jika engkau ingin tetap bukit Sofa itu ya menjadi bukit Sofa, tidak menjadi emas, fatahtu lahum babat taubati warrahmah, aku akan tetap membukakan pintu taubat, pintu rahmat bagi kaum Quraisy yang ingin bertaubat. Jadi persoalan orang itu iman, itu bukanlah persoalan Allah menurunkan bukti mukjizat, tidak. Tetapi iman itu memang ketika orang itu betul-betul tunduk kepada apa yang dibawa Rasulullah, maka tanpa ada mukjizat sekalipun orang itu akan tetap beriman. Tapi sebaliknya, tiang niku, tiang kafir, walaupun seluruh bukti-bukti itu telah ditunjukkan Allah, dia tetap akan menjadi orang kafir. Di surat Yunus ayat 96-97, innalladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun, sesungguhnya orang-orang yang kalimat Allah, takdir Allah telah menentukan bahwa mereka itu tidak beriman. Jadi Allah telah menulis takdir orang ini tidak beriman berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan hikmah-hikmah yang tinggi, bahwa orang ini tidak beriman kepada Rasulullah. Walau ja'atuhum kullu ayatin, walaupun engkau datangkan semua bukti-bukti dari Allah, hatta yarawul adzabal alim, bahkan mereka melihat azab, mereka akan tetap tidak beriman. Jamaah ingkang mulia, di ayat yang lain itu ketika orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa itu dimasukkan ke dalam neraka, kemudian mereka ngomong, jadi mereka ngomong, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan beriman kepada engkau, kami akan beramal solih. Ini sudah ada di akhirat, sudah melihat sendiri, sudah merasakan sendiri siksa neraka. Mereka ngomong, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya akan menjadi orang beriman, saya akan menjadi orang yang beramal solih. Maka kata Allah, jika mereka dikembalikan, wa in adu, dan jika mereka dikembalikan ke dunia, mereka tetap akan kembali kepada kekafiran lagi. Jadi orang beriman itu bukan ditentukan dengan adanya mukjizat, dengan adanya hal-hal yang luar biasa, tetapi orang yang beriman adalah orang yang dia mendapatkan rahmat dari Allah. Dia mau mengimani tanpa ada kepentingan melihat ini, melihat ini. Jamaah ingkang minulya, di ayat yang lain surat Al-An'am ayat 111, walau annana nazalna ilaihimul malaikah, dan seandainya kami turunkan kepada mereka para malaikat, wa kallamahumul mauta, dan orang yang mati dibangkitkan Allah bisa ngomong dengan mereka, wa hasarna alaihim kulla syai', dan kami kumpulkan mereka dengan segala sesuatu, kubulan secara berhadapan-hadapan, maka liyu'minu, tidaklah mereka beriman, illa ayyasha Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki. Jadi orang yang sesat itu walaupun
malaikat diturunkan ke bumi, orang mati dibangkitkan, mungkin mbah-mbah mereka dibangkitkan dari kubur ngomong dengan mereka, mereka juga tetap tidak akan beriman. Jadi kula lan panjenengan sedaya jangan sampai di dalam hati kita misalkan ada sifat malas beribadah, kemudian beralasan munggoh ngene ngono aku ibadah, munggoh aku sehat iku aku ibadah. Karena alasan-alasan tersebut itu termasuk alasan yang dibisikkan oleh setan. Maka setelah separuh ayat ini bahwa orang kafir itu beralasan seandainya diturunkan suatu tanda yang besar dari Allah, maka ayat kelanjutan daripada pertengahan ayat ini, kul katakan Muhammad, innallaha yudhillu mayyasha, sesungguhnya Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mau kembali. Maka kita lihat di sini Allah mendahulukan orang yang Allah sesatkan dari orang yang Allah berikan petunjuk. Jadi kita lihat bagaimana halusnya Al-Quran. Ketika Al-Quran menyebutkan alasan orang-orang kafir, dia tetap dalam kekafiran karena tidak ditunjukkan suatu bukti dari Rasulullah, maka kemudian ayat ini mendahulukan sesungguhnya Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang mau kembali. Nah, kenapa tidak mendahulukan orang yang Allah memberi petunjuk kepada orang yang mau kembali dan menyesatkan orang yang Allah kehendaki? Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang minta seperti ini, tidak mau ibadah kecuali ini, itu adalah orang-orang yang tersesat. Saya tidak mau zakat kalau saya pas ada masalah. Ini adalah perkataan orang-orang kafir terdahulu yang saling sambung menyambung. Saya tidak mau puasa kalau tidak mendapat pekerjaan. Ini adalah suatu alasan yang dulu orang-orang kafir juga beralasan seperti ini. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 28, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu, dan menjadi tenang, qulubuhum, hati-hati mereka, bidzikrillah, dengan mengingat Allah, dengan zikrullah. Ala, ingatlah, bidzikrillah, dengan zikrullah, mengingat Allah, tatmain, akan menjadi tenang, al-qulub, hati-hati mereka. Jamaah ingkang mulya, di ayat 27 disebutkan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mau kembali. Siapa orang yang mau kembali? Disifatkan di sini di ayat 28 bahwa orang yang diberikan Allah petunjuk itu mempunyai ciri, ya. Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah itu punya ciri. Di antara cirinya adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Dia mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, mengimani hari akhir, mengimani takdir. Itu adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Maka beruntunglah kula lan panjenengan sedaya ketika kita mau
mengimani Allah, mengimani malaikat-malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan mengimani takdir Allah. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati-hati orang beriman, orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, itu adalah hati mereka itu menjadi tenang dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Jadi zikrullah, ulama itu menafsirkan zikrullah itu bermakna ya zikrullah, mengingat Allah, mengingat dengan cara mengucapkan secara lisan. Misalkan lisannya basah, subhanallah, subhanallah, atau alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi lisannya itu mengucapkan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati, zikrullah itu amalan yang sulit tertandingi, amalan yang sangat sulit tertandingi. Bayangkan zikrullah itu, maka kata Rasulullah, tidak ada orang yang paling selamat, lebih selamat daripada orang yang zikrullah. Kenapa orang yang zikrullah itu orang yang paling selamat? Maka zikrullah itu ucapan yang sangat ringan diucapkan, semua orang bisa, orang sehat, orang sakit, orang dalam kondisi bekerja, orang dalam keadaan berjalan, orang dalam keadaan berkendaraan, itu bisa mengamalkan zikrullah. Nek panjenengan sholat, punya amalan sholat, sholatnya panjenengan sakit ngelampai ketika dengan posisi berdiri, atau kalau tidak duduk, atau kalau tidak dengan berbaring. Tapi kita tidak akan bisa sholat ya dengan naik kendaraan, tidak bisa. Tetapi amalan zikrullah bisa dilakukan dalam semua kondisi. Zikrullah di samping amalan yang sangat ringan, bisa dilakukan dalam semua keadaan, zikrullah juga amalan yang sangat membutuhkan waktu yang sangat sedikit. Misalkan kulolan panjenengan sedaya membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, sampai akhir. Ini Sayyidul Istighfar kita baca tidak sampai 1 menit, tidak sampai 1 menit, bahkan tidak sampai setengah menit. Kita baca di waktu subuh, ya entah selesai sholat subuh atau ya berjalan tapi waktu subuh pagi masih ada. Kemudian kita baca 1 kali, setelah itu kata Rasulullah, orang yang membaca Sayyidul Istighfar kemudian dia baca di waktu pagi, terus dia mati antara pagi dan sore, dakhalal jannah, dia masuk surga. Ketika sore dia baca lagi Sayyidul Istighfar, kata Rasulullah, orang yang di waktu sore membaca Sayyidul Istighfar kemudian sampai subuh, meninggal antara sore asar sampai subuh, dia masuk surga. Amalan di samping ringan zikrullah itu juga sangat kecil, membutuhkan waktu, sehingga waktu 1 menit kita bisa zikrullah yang sangat banyak. Makanya tidak ada amalan yang paling bisa menyelamatkan orang dari neraka melebihi zikrullah. Nah, di sini orang mukmin itu hati mereka akan menjadi tenang. Coba panjenengan harus gadah suatu amalan
yang amalan ini kita lakukan terus. Misalkan zikir setiap pagi dan petang, membaca di waktu pagi subuh kita membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna sampai akhir, setiap pagi kita baca. Kalau sore Allahumma bika amsayna wa bika asbahna, kita baca terus. Kemudian kita baca juga subhanallah bihamdi 100 kali di waktu subuh, sehingga hidup kita itu ada manfaatnya. Itu zikrullah. Makanya para ulama itu mengatakan ahlul dzikri fi dzikrihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihi. Orang yang ahli zikir, jadi lisannya itu tidak pernah kering daripada zikir, itu merasakan kelezatan lebih lezat daripada orang-orang yang suka bermain ketika mereka bermain. Jadi kita bermain senang ya, main-main, entah main sepak bola, entah main apa, merasakan kesenangan. Tetapi kesenangan habis main sepak bola misalkan, itu kesenangan yang menipu, tidak senang terus menerus. Beda kalau kita zikrullah, itu kesenangan yang terus menerus. Kesenangan bermain itu hanya kesenangan yang kita bisa tertawa, setelah itu tidak ada bekasnya di dalam hati. Tetapi ketika zikrullah, maka kula lan panjenengan sedaya wajib nggadah amalan zikrullah habis sholat atau ketika berjalan, ketika tidur, ketika pagi, ketika sore, sehingga hidup hati kita itu hidup akan mendapatkan ketenangan. Maka di sini setelah menyebutkan wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, hati-hati orang mukmin itu menjadi tenang dengan zikrullah, yaitu salah satu tafsir dari zikrullah itu ya zikir, atau baca Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ditegaskan lagi ala bidzikrillah, ingatlah dengan zikrullah tatmainnul qulub, hati-hati akan menjadi tenang. Maka tidak ada hati itu menjadi tenang setenang zikrullah. Orang dapat rizki ya, tiba-tiba dapat rizki, dapat uang banyak, senang hatinya, tapi kesenangan ini bukan kesenangan selamanya. Kadang dia disusahkan dengan harta, karena memang itu kesenangan yang menipu. Beda dengan zikrullah. Ada orang itu yang ahli zikrullahnya itu membaca Al-Quran ya. Ini disebutkan di tafsir Hamka, tafsirnya bernama Al-Azhar, Profesor Dr. Hamka, ulama terkenal Indonesia ya, dari Indonesia. Beliau ketika menuliskan tafsir, beliau menyebutkan orang, kalau tidak salah masih mbahnya ya, ada seorang perempuan tua yang masih kerabatnya ya, sangat tua, matanya itu sudah tidak kelihatan, tapi karena dia punya hafalan Al-Quran sehingga dia bisa membaca Al-Quran melalui hafalan. Ketika dia ini dalam sakratul maut ya, keluarganya mentalkin dia dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian tiba-tiba dia ngomong, diamlah. Semuanya kaget dengan ucapan nenek yang sudah sangat tua ini, diamlah. Ada orang yang membaca Al-Quran. Jadi ketika dia sakratul maut, dia mendengar
ada yang membaca Al-Quran, dan itu bukan di kalangan keluarga yang menunggui, sehingga beliau menyebutkan itu adalah malaikat yang membaca Al-Quran, sehingga yang menunggu ini kaget. Diamlah, dengarkan ada orang yang membaca Al-Quran. Itu satu sisi orang yang suka zikrullah. Di satu sisi lagi ada orang yang dalam keadaan nazak sakratul maut, dia diingatkan, ditalkin la ilaha illallah, tapi dia mengucapkan, dia menyebut diamlah, ya. Ada artis ini nyanyi. Jadi kita melihat dua fenomena dari kebiasaan manusia. Kalau manusia kebiasaannya adalah zikrullah, maka sampai matinya dia kalimat zikrullah itu akan terngiang di dalam hatinya. Tapi kalau orang itu selalu hidupnya adalah untuk hal-hal yang jelek, akan terbawa di dalam sakratul mautnya. Jamaah ingkang minullah, itu zikrullah dengan makna zikir. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa zikrullah itu selain bermakna zikir dengan lisan, itu juga bermakna mempelajari ilmu agama. Karena orang yang mempelajari ilmu agama, orang tersebut akan ingat kepada Allah. Mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, akan mendekatkan orang tersebut mengingat Allah. Maka mari kita selalu zikrullah, mengingat Allah. Disebutkan di surat Al-Baqarah, fadkuruni adkurkum, ingatlah aku, sebutlah aku, ya. Zikrullah lah, atau menuntut ilmu lah, adkurkum, aku akan mengingat kalian. Coba, ini bukan presiden. Kalau kita mengingat presiden, presiden ingat kita, mungkin ada yang senang. Ini Allah, Rob, Tuhannya alam, menjanjikan kepada kita, ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Kemudian di hadis disebutkan, udzukurullaha firraha, ingatlah kepada Allah di waktu senang, yadkurkum fis siddah, Allah akan mengingat kalian di waktu susah. Siapa yang tidak tenang hatinya ketika dia selalu mengingat Allah, ketika dia mendapatkan nikmat, dia ingat bahwa nikmat ini bukanlah dari yang memberikan kepada saya, tetapi ini dari Allah, yang Allah titipkan kepada orang tersebut. Dia ingat kepada Allah, maka ketika dia susah, ketika dia ditimpa musibah, Allah akan mengingat orang tersebut. Ulama mengatakan, jadi Ibnu Taimiyah mengatakan, adzikru lil qalbi mislul ma'i lis samak. Zikir iku kanggone ati kados dene air kanggone ikan. Kita tahu ikan itu tidak bisa hidup kecuali ada air. Sangat penting air itu bagi ikan. Maka hati kita itu sangat membutuhkan kepada zikrullah. Sampai-sampai di ucapan ulama yang lain, hajatul qulub ila zikrillah, kebutuhan hati kita kepada zikrullah, zikir kepada Allah, a'dhamu min hajatis samaki ilal ma, itu lebih besar daripada kebutuhan ikan terhadap air. Jadi kebutuhan hati kita itu kepada
zikrullah jauh lebih besar daripada kebutuhan ikan terhadap air. Tapi hati-hati, zikrullah adalah ibadah yang sangat mulia, sangat penting. Kadang-kadang zikrullah itu ya dipalingkan, dibengkokkan oleh setan dengan zikrullah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus kita yakini zikrullah yang diajarkan Rasulullah tidak bisa ditandingi zikir-zikir buatan manusia. Misalkan ya ada subhanallah, kemudian ada lafaz apa yang maknanya sama dengan subhanallah yang diolah oleh para ulama misalkan, maka zikir-zikir tersebut tidak ada apa-apanya dibanding zikrullah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga sholawat Nabi. Nah, ini hati-hati. Sholawat Nabi itu adalah suatu hal yang sangat penting. Maka tidak ada pahala yang lebih besar membaca sholawat Nabi melebihi sholawat Nabi yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka panjenengan nek ningali YouTube ono sholawat itu pahalane gawedi ya, seolah-olah mengalahkan pahala sholawat yang diajarkan Rasulullah. Maka harus kita yakini yang diajarkan Rasulullah jauh lebih hebat, lebih banyak pahalanya daripada yang diajarkan orang-orang yang disebut ulama atau apa saja. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggo kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.